Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah al-azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak tim verifikator dari Kabupaten Nganjuk mengenai Adiwiyata, saya mengucapkan selamat datang Bapak di MTSN 9 Nganjuk. Kemudian yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan MTSN 9 Nganjuk. Perkenankan saya menyampaikan sesuatu. Sebelumnya saya mau menyampaikan yang pertama itu, saya ini bukan wakil kepala madrasah. Yang jelas saya hanya guru biasa yang oleh teman-teman ini ditunjuk, disuruh mewakili ngomong intinya. Ya, saya menyampaikan dari Bapak Kepala Madrasah untuk hari ini itu ada dinas luar. Kalau tidak salah ada raker ya Pak, ya raker Korwil ya Wilker Kediri, tapi ada di tempatnya di Bali. Ya, insya Allah besok baru pulang. Bapak Ibu, terutama Bapak tim verifikator dari Kabupaten Nganjuk dari DLH ya Pak ya, kalau tidak salah, itu mohon maaf bila mana penyambutan kami itu istilahnya kurang mengena. Intinya dari kami ini ya memang apa adanya seperti ini Pak. Ini kira-kira kami ini adalah hasil atau sisa-sisa dari lomba sekolah sehat yang ada di tahun 2019. Pada waktu itu ya saya tidak tahu ya, teman-teman ini kok bisa dinobatkan jadi juara 1 lomba sekolah sehat tingkat Kabupaten Nganjuk, tapi gagal di tingkat provinsi. Ya memang pada waktu kelihatannya ya memang bagus, tapi lama-kelamaan karena termakan usia dan termakan COVID-19 ternyata tidak bisa maksimal untuk merawatnya. Pembiasaan untuk anak-anak juga seperti itu tidak bisa maksimal. Akhirnya ya keberadaannya seperti ini, apalagi ditunjuk itu kelihatannya dada ya Mas Guru. Dada ya. Ya mohon maaf kalau. Jadi intinya tanggal berapa itu Pak Masdi baru ngirim file Pak. Jadi intinya seperti itu. Keberadaan sekolah kami, madrasah kami seperti ini. Ya kalau ada kekurangannya mohon mungkin ada evaluasi nanti ke depannya. Kalaupun tidak berhasil tahun ini sebagai Adiwiyata, maka mungkin tahun-tahun berikutnya bisa kita meraih sebagai sekolah atau madrasah penyandang Adiwiyata yang kalau tidak bisa ke tingkat nasional ya minim di Kabupaten Nganjuk. Saya kira dari saya cukup itu aja Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dari Ngajeng karena wekdalipun menika terus berjalan sehingga
semua yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu. Langsung saja kami dari tim verifikasi lapangan di dalam kegiatan untuk menuju sekolah Adiyata. Di sini yang perlu dinilai itu ada 10 kriteria, yaitu yang pertama tadi adalah biopori, kemudian drainase, selanjutnya kantin sehat, kemudian greenhouse, selanjutnya sampah atau tempat sampah pembuangan akhir, dan inovasi sekolah, kemudian himbauan hemat energi, toga atau kebun tanaman obat itu. Jadi setelah kami masuk ke sini tadi cukup rindang, asri, indah. Namun di dalam kegiatannya ini nanti yang sudah baik ini kita tingkatkan, jadi yang belum nanti bisa diadakan, yang belum ada diadakan, kemudian yang baik diteruskan, yang kurang nanti ditambah. Ya, dari evaluasi kami tadi untuk saya melihat di sini ada sekator itu belum ada tulisannya di situ ada hemat energi atau matikan jika. Nah, ini dari ruangan tadi saya menemukan satu di sana tadi di perpustakaan itu ada matikan jika tidak perlu atau apa tadi. Kemudian untuk tempat toilet tadi saya menemukan di toilet perempuan itu tadi matikan jika air tidak perlukan atau apa itu tadi ya itu. Kemudian juga untuk misalnya himbauan untuk jika anak-anak mau kencing itu siram, kencing, tambahin suci. Ya, jadi siram, kencing, suci, siram lagi. Masuk mulia orang disucikan. Ya, jadi kita sebagai umat Islam kita biasakan untuk bersuci dengan tuntas. Ya, itu. Jadi itu. Kemudian untuk sampah, tempat sampah. Ini tadi tempat sampah ada beberapa tempat sampah tapi belum ada tulisannya ini sampah organik apa sampah anorganik, belum ada. Kemudian ini nanti yang belum ada diberikan atau ditempel stiker ditulis ini tempat sampah organik, ini tempat sampah anorganik. Kemudian untuk pembuangan akhir sampah dan sampah tadi saya mohon maaf di sebelah sana tadi ada sampah-sampah yang dibakar itu ya. Itu untuk sekolah Adiyata itu tidak masuk atau dilarang kita membakar sampah seperti itu. Jadi alangkah baiknya sampah-sampah yang berasal dari organik itu kita kumpulkan kemudian kita masukkan ke dalam yang kresek, karena bayangan kita mungkin sekolah Adiyata itu mahal, sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Cukup kita masukkan ke kresek, kemudian kita semprot dengan E4 ya, kemudian ditunggu beberapa minggu, beberapa bulan, itu sudah menjadi kompos dan dapat digunakan untuk memupuk ya, tanaman-tanaman ya. Itu kemudian untuk toga ya, toganya ini tadi saya melihat di sebelah sana itu hanya ada sirih. Sirih memang itu bagus juga. Alangkah baiknya jika ditambah dengan tanaman-tanaman obat yang lain, misalnya ada kencur, ada jahe. Pak, tempatnya yang tidak ada. Tempatnya kita dapat membuat dari polybag nggak usah beli yang hitam-hitam yang mahal-mahal itu, kita manfaatkan banner bekas cocok, kemudian bemoli
plastiknya bimoli bekas itu juga bisa digunakan, atau plastik-plastik yang lain yang sekiranya tidak bermanfaat tapi bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman obat seperti itu ya. Itu tadi. Kemudian untuk drainasenya ya, nanti drainase yang lebih untuk pembuangan akhirnya tadi dikatakan di sawah ya, masuk di sawah ya. Yang jelas sepanjang kita tidak mengalami banjir dan tidak mengganggu lingkungan, namun demikian drainase yang tertimbun tanah, nah itu alangkah baiknya dibersihkan. Tapi saya lihat ini tadi cukup bersih. Kemudian untuk ya inovasi, jadi di sini tadi dikatakan pebibitan ya Pak ya, pebibitan, tapi pebibitan itu nanti bisa disalurkan atau dijual ke masyarakat. Ya, itu jadi anak-anak dilatih untuk menyambung, untuk mensetek dan lain sebagainya. Namun demikian itu harus juga bisa dipasarkan. Itu sementara dari saya, dan mudah-mudahan nanti kedepannya yang belum ada diadakan, yang masih kurang ditingkatkan, yang sudah baik dilanjutkan. Dan sekali lagi bahwa Adiwiyata ini bukan sekolah mahal, tapi merupakan pembiasaan kepada peserta didik, pada peserta atau warga sekolah untuk hidup sehat, hidup bersih, dan hidup untuk menuju sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTS 9 atau yang mewakili, katanya calon juga ya. Mewakili. Kandidat kuat nih. Yang saya hormati Bapak Ibu guru Madrasah MTS 9 maupun dari komite sekolah juga ada. Tulis sekalian terkait dengan kegiatan pada hari ini, penilaian calon sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2022. Saya pertama-tama mengapresiasi Bapak Ibu sekalian karena sudah bisa mengikuti atau berusaha untuk mengikuti program ini, karena ini program dari pemerintah pusat juga. Terus kita cuma mengikuti yang program sudah ada. Ini pun Adiwiyata ini sudah lama, saya itu 2010 itu masuk PNS sudah ada program ini. Terus saya tanya teman-teman di daerah juga sebelumnya, mungkin sekitar tahun 80, 70-80 sudah ada program. Dan Adiwiyata sendiri bukan program dari Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi juga menggandeng dari kementerian yang lain. Salah satunya Kemendagri, Kementerian Agama, terus Kementerian Mendikbud, sekarang sudah dipisah ada Kementerian Ristek, itu juga kita gandeng untuk mengikuti program Adiwiyata ini, sehingga kita pun di dalam penilaian kita akan juga mengundang atau tim penilai itu juga dari beberapa instansi, bukan hanya dari DL saja, tapi dari Dinas Pendidikan, cabang dinas, kalau memang itu SMA SMK, kemudian dari Kemenag juga. Mungkin kedepannya kampus juga nanti ada Adiwiyata juga, tapi saya nggak tahu juga mungkin kedepannya seperti itu, karena sudah ada Menristek itu kan yang menangani atau yang mengurusi untuk universitas atau perguruan tinggi. Mungkin kedepannya seperti itu. Bapak Ibu, yang ini kita sudah datangi, sudah kita nilai, nanti
nilainya itu nanti disetorkan ke saya. Saya juga kurang tahu nilainya berapa. Mudah-mudahan bagus. Iya. Tapi tadi saya lihat kantinnya tadi saya lihat kan masih ditutup. Terus saya lihat ke dalam itu makanan yang dijual masih dalam bentuk kemasan dari plastik dan belum 5P. Harusnya non 5P. Harus tidak boleh ada pengawet manis, perasa, pengawet, penyal plastik. Terus kemudian kalau saya saran Pak, karena ini tempatnya kan pendidikan, dengan condongnya nanti ke taman LCH buat bibit. Kalau bibit itu kan bisa kita edukasikan ke siswa untuk ditanam, ke siswanya untuk kita bantu atau kita contohkan cara penanamannya. Kemudian juga bisa kita jual keluar. Kalau memang dari hasil bibit tersebut kira-kira hasilnya bagus, kita akan bisa jual keluar atau paling tidak ke anak-anak atau mungkin ke sekitar sekolah. Kemudian TPS-nya Pak tadi yang di belakang itu masih belum diurus, karena kalau memang sudah terpilah lebih baik sampah organik dan organiknya mungkin dijadikan kompos. Sebenarnya nggak ini Pak, nggak susah, karena kalau yang di sebelah sana ya Pak, TPS-nya itu kan sudah di bawahnya tanah, jadi kan tinggal buat 2 bulanan mungkin berapa cm gitu, nanti sampah-sampah yang organik bisa ditimbul di situ. Terus dikasihkan pupuk yang sudah pupuk kandang yang sudah jadi atau pakai EM4. Kemarin kami ke Benteng itu mereka pakai kresek, jadinya daun-daun yang dari sekitar sekolah diambil, masukkan kresek, disiram sama EM4 itu 1 bulan karena sudah jadi pupuk. Tapi tetap harus kita ini ya, telaten, kita kasih air. Apalagi yang ada tanahnya, yang langsung ada tanah, karena tanah itu cepat menguraikan sisa-sisa organik itu. Terus dengan sisa juga yang anorganik mungkin untuk bisa digunakan yang bekas-bekas kikir Pak. Kalau memang ini kantinnya, kalau saya sih kantinnya saya sarankan sudah bebas 5P, tapi kalau memang belum, bekas tikinya itu dipotong kecil-kecil, dijadikan ekobrik, dimasukkan di botol itu Pak. Nah, dipadatkan, nanti bisa dibuat kursi, bisa dibuat gapuran dari ekobrik yang sudah dibuat. Kalau memang anorganiknya itu lumayan banyak, bisa digunakan. Terus dari organiknya itu dijadikan pupuk untuk memupuk tanaman yang ada di sekolah, minimal seperti itu. Karena tanaman kan juga butuh perawatan, butuh dipelihara dengan baik. Kalau saya tadi kan bilang pembibitan, ini kan harus butuh pupuk. Karena kalau bibit itu kan perlu penanganan yang khusus dulu. Kalau sudah tumbuh baru kita bisa tinggal seperti itu. Terus yang kedua, kemarin kan kita minta untuk dikumpulkan testis ya Bu, ya, ke kami ya. Itu kemarin nilainya berapa? Yang IT-nya siapa? Nilainya waktu kuesioner itu diisi berapa? Kan ada nilai yang provinsi, nilainya ada 3, 2, 4, 5. Terus dengan isinya yang belakangan diisi berapa? Yang ada 16 komponen itu Pak. Ya, terus sama yang kuesioner, pengisian yang jadinya Bapak Ibu nilai sendiri sekolahnya itu mau nilai berapa,
Terus sebelah kiri itu ada nilai provinsi 92 sekian gitu loh nilainya kalau nggak salah provinsi. Saya ingin mengetahui Bapak Ibu isinya berapa nilainya, karena untuk calon sekolah di atas tingkat kabupaten minimal itu 70 poinnya. 70 itu pun berasal dari 40% yang administrasi yang Ibu kumpulkan itu kemarin, sama 60%-nya dari penilaian hari ini digabung, terus nanti persentase tersebut dinilai dari nilai-nilai bapak yang berdua ini, kemudian nanti kita gabung di total poinnya. Kalau di atas 70 masuk lolos, kalau yang di bawah 70 nggak lolos. Ini mudah-mudahan, saya nggak tahu, saya belum, ini kan maksudnya tertutup jadi saya nggak tahu nilainya berapa. Nanti kalau sudah tetangga saya baru saya rekap semua. Jadi mudah-mudahan MTS 9 ini lolos untuk ke kabupaten. Tahun depan di provinsi ya. Insya Allah. Kan kalau sekolahnya beliau kan nanti sudah tahu. Iya Pak, nanti ya. Oh gitu ya. Kelas lain lagi. Oh iya. Oke, karena kalau yang kabupaten kalau provinsi itu ada 1 tahun diberi waktu untuk persiapan. Mudah-mudahan beliau jadi Amin. para madrasahnya. Amin juga. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya diperhatikan adalah satu kesadaran, pembentukan kesadaran dari siswa maupun guru kaitannya dengan kebersihan, termasuk juga alur pola dalam penanganan atau manajemen sampah, penanganannya, pengumpulannya, pemilahannya, mungkin yang bisa dimanfaatkan sebagaimana tadi itu masuk kategori penilaian inovasi terhadap limbah, itu nanti bisa mungkin dilakukan daur ulang ataupun digunakan yang lain seperti pot dan sebagainya dari limbah-limbah plastik. Itu minimal mengurangi dampak sampah walaupun tidak signifikan, karena tapi paling tidak pembentukan karakter mengatasi persoalan sampah itu menjadi pemahaman bersama anggota atau milieu warga madrasah. Nah, setelah itu muncul, insya Allah nanti secara otomatis muncul lingkungan yang bersih, termasuk kesadaran menjaga kebersihan. Juga tadi di belakang juga sebisanya, semisal tidak harus dibakar tapi dipilah, nanti kerjasama sama desa, biasanya ada petugas yang ngambil itu tiap 2 hari sekali atau tiap hari. Nah, nanti kita mengalokasikan sehingga dampak sampah di sini itu tidak terlalu banyak, bisa terkurangi. Terus berikutnya juga pembiasaan dari warga madrasah terkait dengan pola hidup bersih, termasuk jajanan di kantin. Itu harapannya tidak menyebabkan limbah yang bersifat anorganik. Cuman ini juga pekerjaan tidak mudah, tapi bisa, sehingga nanti limbah-limbah sampah utamanya yang plastik itu nanti bisa terkurangi. Mengadiliata mengarahkan bagaimana bisa arahnya nanti semacam go green gitu. Terus juga tadi saya sampaikan di belakang tembok-tembok itu bisa ditanami tanaman yang melekat di tembok sehingga jadi taman vertikal, bisa browsing nanti untuk beberapa space yang mungkin bisa dimanfaatkan. Atau kalau misalnya bisa dibuat greenhouse, nanti anak-anak yang bekerja untuk menanam, merawat, nah nanti bisa mereka juga ikut manen, atau bapak ibu guru daripada beli sayuran ngambil di situ juga nggak masalah ya. Dan kalau itu bisa diterapkan, paling nggak efisiensi, nggak belanja sayuran gitu kan, masih bisa di belakang itu masih bisa dimanfaatkan. Yang paling
paling penting menurut kami juga menumbuhkan kesadaran bersama terkait dengan pentingnya kebersihan lingkungan. Kesadaran ini yang nanti harapannya dibawa ke masyarakat yang berpengaruh secara signifikan terhadap pola menjaga kebersihan lingkungan. Paling tidak mereka tidak buang sampah sembarangan, yang tinggal di bantaran sungai tidak membuang sampah di pinggir sungai. Nah, kita kan sudah sering mengatakan kepada anak-anak untuk an-nadzafatu minal iman, jadi kebersihan bagian dari iman. Itu implementasinya. Kita banyak narasi-narasi terkait dengan penjagaan kebersihan, dasar-dasar dalilnya, tapi kita dalam implementasi tidak mudah. Tapi secara bertahap, harapannya juga dengan ada program Adiyata dari DLH dan lingkungan hidup, kita bisa banyak belajar ya, dari pembiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir dampak sampah yang ada. Berikutnya juga perlu indoktrinasi pada murid-murid terkait bahwa dampak sampah itu tidak sekedar menumpuk dan dilihat tidak nyaman, tidak indah, tidak hanya seperti itu. Kalau dia nanti terangkut di selokan terus nanti ke sungai, ya bisa dilihat. Kebetulan saya tinggal di samping bantaran sungai gitu, sehingga di situ yang sampah terbanyak itu saniki pempes. Jadi ya tidak, kalau dulu kan pempesnya anak-anak, sekarang yang manula-manula yang besar-besar itu. Ya, ini harus dipikirkan juga sehingga minimal mengurangi untuk dampak limbah pribadi tidak berdampak kepada lingkungan yang lebih luas. Karena kita bisa kalau terlalu jauh mengarah ke situ, tapi kalau ini menjadi pembiasaan, nanti paling tidak meminimalisir, mengurangi dampak negatif adanya sampah. Nah, saya kira itu kita semuanya, saya yakin sudah dasar-dasar pemikiran untuk kebersihan. Cuman yang menjadi problem adalah implementasi dari sebuah konsep kebersihan lingkungan yang perlu kita galakkan. Saya kira itu sedikit yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.